Shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kita berjumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku melalui live streaming dari Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Segitiga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saya, Pendeta Yonatan Hintoro. Saudara, sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua tunduk kepala. Kami bersyukur Tuhan saat ini Engkau tetap memelihara kami, dan kami percaya bahwa berkat dan pertolongan-Mu, naungan-Mu ada pada kami, karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang penuh kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Amin. Shalom, kekasih Kristus. Kita berjumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku dari Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Segitiga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saudara yang Tuhan kasihi, pada kesempatan saat ini kita akan membicarakan tema mengenai masa depan. Saudara, saya akan bacakan di dalam ayatnya, yaitu di dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan, "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Sekali lagi saya pertegas, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, pada waktu kita berbincang-bincang mengenai masa depan, langsung ada orang yang sedikit temperamen dan dia berkata bahwa sudah tidak usah berbicara mengenai masa depan. Kita tahu sama tahu keadaan sekarang ini, kita tidak bisa berbicara mengenai keadaan yang akan datang atau hari esok, masa depan. Jadi dalam situasi pandemik sekarang ini, orang mudah temperamen, saudara. Keadaannya semakin hari semakin mencekam, dan seolah-olah harapan di masa yang akan datang itu sudah mulai pupus, pudar. Bahkan tidak nampak lagi keindahannya, tidak akan nampak lagi keceriahannya. Bagaimana kalau kita ini berbicara mengenai masa depan? Saudara, mereka sangat tidak menghiraukan lagi kalau kita diajak berbicara mengenai masa depan. Kenapa? Karena situasi pandemik sekarang seperti ini, orang tidak bisa bergerak lebih banyak seperti tempo-tempo sebelum ada COVID atau sebelum ada virus corona. Saudara, kita menyadari dan kita tahu sama tahu. Jadi, bagaimana kita bisa membicarakan masa depan yang indah, masa depan yang cemerlang, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang kilang gemilang, semuanya sirna, seolah-olah tidak ada masa depan yang seperti demikian itu, saudara. Lantas, bagaimana kalau kita sudah membaca ayat Alkitab tadi, saudara, di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada. Saudara, jadi bagaimana? Apakah ayat ini salah? Saudara, apakah ayat ini tidak benar? Kalau begitu bisa titip X saja kalau ayat ini salah dan Allah tidak berkata-kata bahwa masa depan kita ini tidak ada. Tapi kenyataannya di dalam Amsal 23:18 ini, saudara, mengatakan bahwa masa depan sungguh ada. Artinya
sungguh ada bahwa Allah lah yang pegang janji. Dan Allah kalau memegang janji, dia memegang, digambarkan dengan tangan kanannya. Allah memegang dengan tangan kanannya. Artinya dengan kekuatan penuh ada di dalam wewenangnya Tuhan sendiri. Saudara yang Tuhan kasihi, biarpun kita kenyataannya hidup seperti demikian ini, tetapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia akan memegang dengan baik-baik masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan saudara-saudara kita yang beriman kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya kalau kita boleh flashback lagi pada kehidupan kita, saudara, ada banyak orang yang hidup seperti seolah-olah hidup tidak mau, mati pun segan, saudara. Apa yang dia kerjakan seolah-olah tidak bisa berkembang dengan baik. Ada banyak orang yang mengalami dilema di dalam hidup ini, saudara. Dia mengalami suatu pekerjaan yang stagnase. Bahkan dia mengalami pekerjaan di PHK. Bagaimana saya tidak punya pekerjaan dan saya sudah dikeluarkan dari perusahaan itu, saudara? Masa depan saya, apakah ada masa depan yang cerah? Apakah masa depan saya ada yang bisa menjanjikan saya bisa hidup bahagia? Saya bisa berumah tangga? Saya bisa membiayai anak-anak saya? Sedangkan sekarang ini saya hidup di PHK. Saudara yang Tuhan kasihi, pengalaman ini dialami oleh beberapa orang. Nah, pada waktu dia di PHK, saudara, nah bagaimana dia bisa hidup sedangkan uang pun tidak ada di tangan? Ada pesangon sedikit, dia gunakan uang itu setiap hari untuk makan, untuk minum, untuk kehidupannya hari lepas hari, saudara. Dan akhirnya uang pesangon itu pun habis. Kemudian dia tinggal menikmati, yaitu dengan cara kartu kredit yang dia punyai pada waktu dia bekerja. Dia gunakan terus, dan akhirnya hutang melambung tinggi. Saudara, hutang piutangnya dia tidak bisa terbayang lagi. Dia tidak ada penghasilan, dia memakai kartu kredit, dan akhirnya kartu kredit itu pun diblok oleh bank karena dia tidak bisa membayarnya. Dan selama dia menggunakan, dan akhirnya debt collector mencari-cari dia, saudara. Nah, orang yang seperti ini, saudara, perhatikan masa depan yang kelihatannya suram. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, karena dialah yang akan memimpin hidup kita. Masa depan kita kelihatannya seperti tembok Yeriko yang tebal, yang tidak mungkin terobohkan, yang tidak mungkin goyah. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah semuanya bisa. Tuhan buka jalannya, asal kita percaya bergantung kepada Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, pengalaman seperti ini saya bisa berempati. Perasaan-perasaan yang dihadapi banyak keluhan orang yang mengalami dilema hutang piutang, yang mengalami suatu pinjaman yang dikejar-kejar oleh debt collector, saudara. Nah, perasaan mereka apa yang dihadapi? Hati mereka deg-degan, saudara. Orang yang punya hutang banyak kepada orang lain, baik itu kepada
teman-temannya, baik itu kepada bank, apalagi saudara, itu jantungnya berdebar-debar lebih daripada hari-hari biasanya. Hatinya deg-degan dan tidak tenang, saudara. Kemudian bagaimana dia mempunyai nafsu makan? Oh, dia tidak mempunyai nafsu makan, saudara. Dia memikirkan hutang piutang dan akhirnya kepalanya menjadi sakit. Karena apa? Karena banyak pikiran yang ada di otak. Saudara, saya memahami tidak berani angkat HP pada waktu HP-nya bunyi, saudara. Ya, dia tidak berani ngangkat HP. Pasti dia diancam oleh temannya, kapan mau bayar? Kapan sanggup membayarnya? Dikejar-kejar terus. Orang deg-degan dengan HP-nya. Kenapa? Karena dia mempunyai hutang piutang yang begitu banyak kepada di luar sana. Saudara yang Tuhan kasih, takut keluar. Orang yang punya hutang piutang itu biasanya mau keluar rumah itu takut, saudara. Takut apa? Ada yang ngikutin dan kemudian ditanya kapan sanggup membayarnya. Saudara, tidak bisa berdoa, apalagi berdoa. Sedangkan kehidupannya pun masih seperti itu. Bagaimana dia bisa berdoa? Kemudian bagaimana dia bisa baca Alkitab? Saudara, dan itulah kemelut orang yang hidupnya dan masa depannya kelihatannya suram dan banyak hutang piutang. Saudara yang Tuhan kasihi, gambaran seperti itulah yang saat ini, pada waktu pandemik seperti ini, itu banyak sekali terjadi kepada banyak lapisan masyarakat. Juga terutama anak-anak Tuhan mengalami dilema seperti itu. Mereka ketakutan rumahnya akan disita bank. Ya, mereka ketakutan juga akan diperkarakan ke meja hijau karena dia tidak sanggup bayar. Saudara, mereka ketakutan, takut ditangkap dan dipukulin orang, dihajar orang karena dia tidak membayar, menepati janjinya. Saudara, orang yang mengalami masalah seperti ini, saudara, saya merasakan sangat mengerti saya, saudara. Seolah-olah langit itu akan runtuh menibani kepala kita. Seolah-olah bumi meledak dan menghancurkan tubuh kita. Dan perasaan yang ada di dalam hidupnya seperti mati walaupun dia masih hidup, saudara. Ada banyak orang yang menulis surat dan membunuh diri. Saya bunuh diri karena saya punya hutang piutang yang banyak. Saudara yang Tuhan kasih, perasaan yang ada di dalam dirinya seperti demikian itu. Nah, bagaimana dengan masa depan kita, saudara? Apakah Tuhan masih bisa memberikan masa depan kepada kita? Jawabnya singkat, saudara. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang pegang kendali di tangan kanannya. Dia yang sanggup mengatur kehidupan kita. Dia yang sanggup mengatasi segala sakit penyakit kita. Dia sanggup mengatasi segala kesusahan kita. Asal saja kita percaya kepada Tuhan, Dia yang pegang janji dan Dia yang akan memberkati dan akan membuka pintu berkat. Dan masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus. Tentunya, saudara, pada waktu engkau menghadapi situasi seperti itu, saudara, engkau tetap bersyukur kepada Tuhan. Engkau tetap berharap terus kepada Tuhan. Engkau tetap berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan.
Saya katakan masih ada Tuhan, ya. Masih ada Tuhan yang sanggup melunasi hutang kita. Dengan cara apa? Caranya Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan akan menolong kita dengan cara yang bagaimana. Tetapi percayalah bahwa Allah sanggup buka jalan di dalam perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Seandainya saudara yang Tuhan kasihi, saudara memiliki sangkutan kepada orang, saudara, ada orang lain yang berkata kepada kita, bro, saat ini saya tutup hutang-hutangmu. Ya, saya tutup hutang-hutangmu. Saya tanggung segala pelunasannya. Apa yang engkau rasakan, saudara? Nah, Tuhan sanggup seperti demikian itu. Dengan cara yang bagaimana Tuhan akan buka caranya yang begitu rupa. Tinggal kita percaya kepada Tuhan, benar di hadapan Tuhan, dan berharap penuh kepada Tuhan. Ada jalan yang Tuhan sanggup bukakan bagi kita. Walaupun di dalam situasi pandemik seperti demikian ini, saudara. Ada suatu kesaksian, saudara, ya. Firman Tuhan ini ajaib, luar biasa, dahsyat, dan membuat kita tercengang. Ada seorang yang berjalan dari kota A ke kota B di Amerika. Saya tidak sebut nama kotanya, saya lupa, ya. Saudara, perjalanan ini cukup jauh jaraknya. Mungkin sekitar Jakarta Surabaya atau Jakarta Yogyakarta. Saudara, cukup jauh. Dan melintasi gurun pasir. Dan disitulah orang ini dicegat oleh perampok. Ya, karena dia memakai mobil mewah, mobilnya dirampas, harta bendanya dirampas, saudara. Kemudian orangnya itu digebukin, dipukulin sampai berdarah-darah, sampai koma. Dan akhirnya orang ini dilempar di gurun pasir. Saudara yang Tuhan kasihi, itu terjadi di malam hari. Wah, orang itu berpikir, wah, saya mati. Saya mati. Tetapi pada waktu dia mengalami seperti itu, saudara, dia hanya ingat kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Saudara, dia pingsan, koma. Kemudian pagi-pagi buta, ada tim ekspedisi antar kota yang mengantarkan pesanan barang dari kota A ke kota B. Pagi-pagi jam 4, jam 5 pagi dia jalan. Kemudian menjelang matahari terbit, apa yang terjadi? Orang yang mengendarai mobil ekspedisi itu antar barang, dia melihat sesosok manusia yang terkapar di pinggir jalan dengan darah yang mengucur di kepala dan segala kujur badannya. Tetapi tangannya masih bergerak. Dan dia melihat bahwa orang itu masih hidup. Dia ngerem, cut. Apa yang terjadi, saudara? Ditolonglah orang yang dirampok ini. Kemudian dibersihkan. Kemudian dia telepon kepada rumah sakit untuk menghantarkan ambulan untuk menjemput pasien ini, saudara. Begitu dia telepon rumah sakit, ambulan datang dan semua kwitansi, semua tanda tangan perempuan ini, seorang ekspedisi, seorang wanita yang baik hati, dia tanda tangan, saudara. Dan akhirnya orang yang dirampok ini, saudara, masuk rumah sakit dan sembuh. Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu sembuh ini, laki-laki yang dirampok ini adalah seorang jaksa agung di Texas,
Amerika. Dia mempunyai kekayaan yang luar biasa, yang besarnya, tak terhingga. Saudara, pada waktu dia sembuh, dia tanya kepada dokternya, siapa yang membawa saya ke rumah sakit? Saudara, kemudian dikasih tahu perempuan ini, Pak. Dipanggilnya perempuan itu, dan akhirnya apa yang terjadi? Jaksa Agung ini, saudara, dia berterima kasih kepada perempuan ini, dan dia memberikan satu hadiah yang luar biasa. Saudara, hadiah yang dia terima apa, saudara? Sebuah mobil yang baik, bagus tentunya. Dikasihnya rumah yang bagus oleh Jaksa Agung ini, karena nyawanya yang hampir mati ditolong oleh wanita ini, saudara. Saudara ketahui, wanita ini sudah mengeluh, Tuhan, saya punya suami, saya punya anak-anak, dan saya tidak lagi bisa menghidupi anak-anak saya. Tetapi apa yang terjadi? Cara Tuhan, masa depan yang Tuhan berikan kepada kita akan membuat kita tercengang. Cara Tuhan dengan cara yang sedemikian rupa. Tetaplah keadaanmu di dalam situasi apapun, tetaplah engkau bersyukur kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan buka caranya dengan cara yang dahsyat, seperti kesaksian seorang wanita ekspedisi ini, saudara. Dia hampir saja hidup mau bunuh diri karena tidak mampu lagi untuk membiayai keluarganya. Tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong wanita itu. Begitu pula tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kehidupan kita. Di dalam masa-masa pandemik ini, tetaplah engkau bersyukur kepada Tuhan. Masa depan yang Tuhan janjikan itu tidak pernah hoak, tidak pernah bohong, dan Allah akan tepati janjinya. Masa depan yang Allah berikan adalah masa depan yang gemilang. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Saya akan bacakan di dalam kitab Tesalonika. Ya, saudara, kitab 1 Tesalonika, pasal yang ke-5, ayat ke-18. Demikian bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, situasi pandemik, situasi yang memelikkan seperti ini, sehingga seolah-olah masa depan nggak ada, nggak ceria, nggak indah, tetaplah engkau bersyukur. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati kita. Caranya Tuhan adalah cara yang dahsyat. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan dan engkau akan diberkati. Masa depan itu ada. Masa depan di dalam Tuhan itu sungguh ada dan indah pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Kami percaya Tuhan, masa depan itu ada. Walaupun seolah-olah gelap, walaupun seolah-olah tidak indah, tapi Allah akan membukakan pada waktunya indah. Terima kasih. Meteraikan benih firman-Mu di dalam sanubari kami, supaya kami boleh mengerti akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu dimanapun didengar, menjadi berkat di pelosok-pelosok, di kota-kota, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Amin. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.